AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan, subscribe dan like video ini. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan izin pimpinan. Ya, Bu Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati atas kesempatannya, pimpinan dan anggota DPR RI sidang paripurna yang kami muliakan. Izinkan secara singkat saya menyampaikan pandangan tentang rencana program pensiunan tambahan yang direncanakan akan dihadirkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat ini pertama PHK trennya melonjak, yang kedua fakta membuktikan adanya kerugian dari dana pensiun yang dimobilisasi oleh program pemerintah khususnya BUMN, Asabri senilai 22,78 triliun, Jiwasraya 16,81 triliun, dan indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar 1 triliun. Namun demikian pemerintah tetap bersikeras akan menjalankan, alasannya adalah menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya pasal 189. Saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja di dalam skema jaminan sosial itu sudah cukup tinggi pimpinan. Total pekerja dipotong 4% dan pemberi kerja 10,24% hingga 11,74%. Dengan demikian kami mohon pertimbangannya berdasarkan hasil analisis mendalam, berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menimbang undang-undang tentang SJSN, menimbang undang-undang tentang BPJS. Karena itu kami berpandangan bahwa khususnya ayat 4 pasal 189 terindikasi kuat bertentangan dengan amanat konstitusi dan terindikasi akan mengakibatkan tumpang tindihnya program pensiun yang telah dikelola dengan prinsip dana amanah dalam sistem jaminan sosial nasional. Kedua, kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan pimpinan. Yang terakhir, memohon dukungan dari masyarakat untuk ajukan judicial review Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya pasal 189. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing berjuang untuk kepentingannya sendiri dan tiap bangsa ingin unggul bila perlu dengan mengorbankan kepentingan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara dalam konteks bahwa dengan idealisme kita, dengan kerja keras kita, tahun 90-an kita diambang tinggal landas, tetapi kita tidak waspada. Kita diganggu oleh kekuatan-kekuatan besar, kita cekcok di antara kita. Akhirnya pembangunan yang bisa kita seharusnya tahun 90-an kita tinggal landas, kita jatuh. Sistem-sistem yang sudah bagus
banyak dibongkar. Kita disuruh menjiplak sistem bangsa lain. Sekarang kita telah mulai bangkit kembali. Setelah 25 tahun, pelan-pelan kita bangkit, dan ini juga karena faktor kepemimpinan. Saya kira saudara-saudara sudah dengar pendapat-pendapat saya tentang situasi, kondisi di tingkat nasional. Tapi saya sekarang ingin bicara di tingkat UKRI. Karena itu saya katakan, prestasi yang saya lihat dalam 2 tahun ini, dalam 3 tahun ini adalah akibat kepemimpinan, leadership, pengorbanan, bakti, diantaranya oleh Rektor UKRI, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sufmi Dasko. Kadang-kadang bangsa kita itu kalau melihat prestasi pelit untuk mengucapkan terima kasih. Saya dengan pengalaman saya sadar kadang-kadang manusia itu cukup dihargai jerih payahnya, dia sudah puas. Tidak perlu diberi uang, tidak perlu diberi apa. Tapi saya perhatikan bangsa kita ini, banyak di antara pemimpin-pemimpin kita ucapan terima kasih saja malas. Saya tidak mau seperti itu. Karena itu saya ingat hari ini harus saya ucapkan terima kasih kepada Rektor UKRI hari ini. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Masalahnya saya kenal Pak Dasko ini sebelum dia doktor, sebelum dia profesor, waktu dia masih pesilat. Beliau dulu salah satu pesilat di perguruan yang saya pimpin juga. Ada pesilat yang tumbuh dengan hebat, ada pesilat yang tumbuh tapi kurang hebat. Ini termasuk pesilat yang tumbuh hebat. Saya juga terima kasih dengan seluruh pengurus yayasan, seluruh guru besar ya, yang juga telah berjuang memberi sumbangan yang besar terhadap UKRI. UKRI masih jauh daripada yang kita cita-citakan.